Halo, balik lagi sama gue Rafael Noman Channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di news kali ini cuy. Jadi kali ini news gue bakalan bawain news tentang anime gitu ya. Gue bakalan bawain tiga seperti biasa gitu ya, seperti video sebelumnya. Itu tiga video. Ada dari Mas Munekun, ada dari ini siapa namanya, Peter Grill. Ini udah translate otomatis ya, pakai Google Translate. Terus ada dari Spy Kyoshitsu atau Spy Classroom gitu cuy ya. Mungkin kita langsung aja dari Spy Kyoshitsu atau Spy Classroom. Ini pernah gue infoin juga sebelumnya dari video keberapa gitu, udah lama banget ya. Dan sekarang ada infonya lagi, udah keluar PV-nya ini. Jadi mungkin gue ceritain lagi gitu ya, mumpung gue tadi habis baca sinopsisnya lagi di sini jadi ya kan. Jadi uh, nah sini Klaus gitu ya. Klaus itu spy ya, ada seorang namanya Klaus ya. Dia dikasih misi itu yang tingkat kegagalannya di atas itu 90% gitu ya. Jadi udah pasti tingkat kegagalannya tuh tinggi gitu cuy ya. Dan dia nge-build itu, dia suruh build dan dia nge-build tim ya kan, buat misi kegagalannya 90% ini. Tapi dia yang dia pilih membernya adalah masih newbie gitu cuy, masih belum ada experience gitu ya. Udah lulus dari mata-mata ya kan, lulus dari mata-mata segala macam, tapi belum ada experience di bagian mata-matanya. Jadi baru textbooks doang gitu cuy. Dan mereka akan ngelakuin di sini setiap triknya yang ada di buku gitu cuy ya. Dan dia bakal improve ya pasti ya, dari misi ke misi gitu, dari task ke task ya kan. Dari yang tadinya pakai book, ngeliat buku ya, dari textbook banget gitu cuy ya. Jadi udah polanya tuh udah pasti uh, kelihatan gitu ya, karena emang dari buku gitu cuy ya. Mungkin musuhnya juga kalau dari textbooks banget ya gitu, spy-nya mungkin masih bisa ketahuan gitu ya. Jadi ya harusnya dari bawah ini genre adalah action komedi ya, ada gue nggak tahu ada romansa gimana, tapi ada misterinya juga ya kan. Nah sini terlihat ini kan banyak gitu cuy ya. Gue nggak tahu nanti romansa ada di mana, karena ini karakter ada lumayan banyak. Dan PV-nya udah keluar, dan yang kemarin adalah Kodakawa. Nggak gue play, takut copyright. Ini gue giniin aja gitu cuy ya. Kalau gini kan bisa gue blur gitu ya kalau misalnya kena copyright. Nanti gue taruh di deskripsi di bawah ya. Gue taruh deskripsi di bawah, silakan diputar. Nih gue putar sedikit aja. Nah ini karakternya, ada karakternya. Di sini harusnya ada CV ya pan. Ini kalau yang tahu baca kanji komen di bawah ya. Ini tulisannya apa? Ini ada jadi di sini nunjukin karakternya ya, sama nama-namanya harusnya ya. Dan sedikit musik theme dari Spy Classroom. Dan karakternya ya cakep-cakep ya, cakep-cakep. Dan di sini nah ini cuman karakternya doang, nunjukin karakternya doang, ada gimana aja. Dan gue mau ngeliat sedikit scene-nya. Kurang lebih scene-nya kita dapat potongan sedikit dari scene-nya. Ini pertama ya. Iya, ini pertama. Ini PV pertamanya. Jadi cuman karakternya doang ya, seperti biasa. PV pertama tuh karakter doang. Harusnya kalau anime baru ya, kecuali anime season 2 atau season berikutnya itu beda lagi. Ya kan, ini biasanya tuh anime yang baru keluar itu biasanya emang PV pertama tuh karakternya doang segala macam, rilisnya kapan, terus dari PV kedua baru kurang lebih nampilin sedikit Sina itu cuy ya. Nah di sini gue sedikit breakdown gitu ya. Ini karakternya ya, karakternya. Nah di sini kurang lebih ini adalah gurunya nanti si Klaus ya. Harusnya ini Klaus ya kan. Dan sini ceritanya si Klaus itu dia tuh nggak pernah gagal dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah di sini ada sedikit aneh kenapa itu dia milih member
atau tim yang nggak ada experience-nya gitu ya, belum ada experience-nya, baru gitu ya, fresh graduate itu cuy ya, untuk menjalani misi yang tingkat kegagalannya itu di atas 90%. Nah, di situ adalah keseruannya dari anime ini gitu cuy ya. Nah, sini nah, ini kita ke scene selanjutnya, nah ini yang ada itunya. Mana ya? Nah, tadi tuh ada beberapa detik ya, gue nggak pas nge-pause-nya. Ini kita itu dulu. Nah ini karakternya tadi. Nah, ada sedikit 2 atau 3 frame yang nunjukin karakternya yang tadi ada di tunjukin pop up gini nih, tunjukin gini. Sini karakternya, dan dominasi adalah cewek. Nggak tahu kenapa, dan gua nggak tahu romance nanti akan di mana, karena genrenya ada romance-nya. Karena gue lihat yang cowok cuman Klausnya doang gitu ya, apakah dia ingin membuat harem berkedok menjalani misi yang 90% gagal gitu cuy. Nggak tahu kenapa ini pilih, atau gitu tahu gimana, atau nanti akan relate apa yang mereka jalanin di spy-nya gini kan, dia akan ngejalanin misi yang di atas 90% gagal gitu ya. Mungkin ada alasan kenapa dia milih fresh graduate yang nggak ada, yang kayak yang baru lulus dan nggak ada experience-nya, dan kenapa dia milih cewek gitu ya. Nah ini kan cewek tuh ya, cewek semua ya kan, dan pasti ada alasannya gitu ya dibalik itu, dan terlebih ya terlepas dari emang buat menarik. Kalau karakter cewek terlepas dari itu gitu ya, lebih menarik dari segi animenya gitu ya, kalau ditonton gitu ya. Tapi gue mau alasan yang lebih itu nanti kita lihat aja ya di animenya. Gue mau tahu alasan kenapa mereka dipilih, kenapa yang dipilih tuh cewek semua. Kan spy juga ada yang cowok, buktinya si Klaus aja cowok gitu cuy ya. Nah, apa gitu ya, kenapa cewek yang dipilih, murid-murid cewek yang dipilih gitu cuy ya, dan alasannya. Dan kalau alasannya pasti sih dijelasin ya, alasan kenapa dia milih yang no experience gitu, dia untuk ngejalanin misi yang 90% gagal. Tapi gue pengen gue tahu itu adalah kenapa yang cewek doang yang dipilih, yang nggak ada cowok 1-2 gitu cuy ya. Apakah mereka lulusan terbaiknya atau gimana gitu, apa gimana gitu ya, dan kenapa cewek yang itu di sini ya, cewek yang jadi lulusan terbaiknya, kalau misalnya itu emang lulusan terbaiknya ya. Dan pertanyaan itu dapat dijawab di anime ini ya, kenapa yang dipilih yaitu cewek semua. Karena agak nggak relate menurut gue, kenapa harus cewek semua. Mungkin nanti mungkin ada, gue positive thinkingnya ada misi-misi yang memang harus jalanin oleh mereka nih yang susah cewek gitu cuy ya, untuk jalanin misi ini, dan nggak bisa dilakuin cowok gitu cuy ya. Nah mungkin gitu ya, ya mudah-mudahan aja terjawab itu ya dengan alasan yang cukup logis. Kalau nggak dijelasin juga ya it's okay, nggak apa-apa, gue agak ngerti gitu ya, kalaupun masih ada banyak pertanyaan yang seperti tadi gitu cuy ya. Gue apa namanya tuh, gue memikirkan tadinya ya ada cowok gitu ya yang jadi spy, terus hebat gitu ya kan, dan masih muda gitu cuy. Wah gue pengen nonton. Gue kira ada ya 1-2 yang gitu, yang kurang lebih kan nanti karakternya benar-benar GG gitu cuy apa. Gue mengharapkan gitu cowok muda, terus karakternya itu sifatnya tuh nggak tiba-tiba dibanting gitu ya, nggak dibanting karakternya ya kan, sifatnya maksudnya gitu ya. Dan karakter sifatnya itu dapat gitu ya. Gue kira ada cowok yang nanti karakternya gitu, kalaupun cuman ya sampingan gitu ya. Dan karakter utamanya kan udah pasti Klaus gitu ya, Klaus ya kan. Dan ya tapi ya cewek semua, nanti kita lihat aja lah ya, kemudian ada alasannya kenapa mereka dipilih gitu cuy. Jadi langsung aja yang kedua itu ada dari Peter Grill ya, Peter Grill ya kan, yang ada ini ada super ekstra nih ya, super ekstra. Nah kan keluar season 2 nya, dan keluar di bulan Oktober ya. Ini bulan Oktober disiarkan
9 Oktober di Tokyo MV MX kon MV sih MX. Dan studionya Wolf Band dan Seven. Gue jujur aja untuk season satunya Peter Grell belum nonton sama sekali ya. Dan gue nggak tahu nih season, nah ini tau lah ya kalau di sini official watch-nya nggak ada, berarti anime yang gimana itu cuy. Dan ini itunya udah ada manga. Untuk di live chart itu season satunya adalah skornya ya 6,6. Kalau di live chart tuh biasanya tinggi gitu ya, biasanya tinggi. Kalau yang di My Animalist rendah, biasanya di live chart itu lumayan tinggi gitu cuy ya. Nggak tinggi banget sih, lumayan gitu ya. Tadinya kayak si itu tadinya 6 di My Animalist 6 ya, Tata season 2 di live chart 7,7 7,6 gitu ya, maksudnya gitu ya, nggak unlock banget. Dan untuk season satunya 5,50 gitu ya untuk di My Animalist, dan di live chart tuh 6,6 ya, 6,66 ya. Ya sama-sama unlocknya nggak terlalu ngeboost di di live chart, berarti ya gimana ya kalian nilai sendiri gimana dan satunya. Dan akan keluar season 2 nya di bulan Oktober tanggal 9, mungkin di Indo tanggal 10 ya kan. Dan ya untuk season satunya nggak ada official watch-nya di mana, dan season 2 nya kayaknya ngikutin nggak ada official watch-nya. Saya kan mungkin harus cari sendiri gitu ya, di mana ya, mungkin di ya website anime yang kalian sukai gitu cuy ya. Nah ini ada itunya, ada PV-nya 1 menit ya, 1 menit. Nah ini kurang lebih cuman gambar doang ya. Ada scene dikit, ada scene cuman beberapa detik, dan yang lainnya tuh cuman kayak game doang. Kalau game kan tuh, kalau game antang anime tuh kan biasanya gitu ya, kayak ada apa namanya tuh, gambar karakter yang muncul dari kanan kiri, terus tunjukin statnya segala macam ya, kalian tau lah ya kalau main game yang kayak anime biasanya RPG itu kayak gitu. Nah harusnya cuman scene beberapa detik doang, jadi kita ya nggak, ya susah ya kayak breakdown kalau cuma beberapa detik doang, dan kayak gini doang. Dan kayaknya dari PV-nya menunjukkan ini ditujukan pada pasar yang sebelumnya gitu ya, yang pernah nonton Peter Grill ya dari season 1 dan pengen ngaruhkan season 2 nya. Jadi untuk ngeliat PV yang season keduanya itu langsung relate gitu ya, dan langsung pengen tunggu gitu ya, dan gak ngincar pasar baru kayaknya dengan PV seperti itu gitu ya. Maksud gue nggak ada yang kayak gue nih belum nonton season satunya dan ngeliat PV yang kedua itu nggak ngerti gitu cuy, dan kasih kayak gue kayak ngeliat scene atau PV dari itu ya, game visual novel yang kurang lebih biasanya juga kayak gitu tuh, visual novel yang ada voice aktornya ya, yang ada voice overnya gitu cuy ya. Dan ya gitu dari Peter Grill yang sangat nungguin. Gue season 1 aja gue belum nonton, dan skornya cukup kecil dari kedua episode ini, dari live chart dan juga My Animalist sama-sama unlock, dan lebih unlock lagi di My Animalist ya. Biasanya live chart itu gede, biasanya yang anime yang di My Animalist itu kayak 6, 5, di live chart biasanya 7 ya atau 6 gitu ya. Ini sama-sama unlock gitu ya. Biasanya live chart tuh nggak ada yang nyampe 6 gitu ya, nggak ada yang nyampe 6,6, nggak ada yang nyampe, biasanya 7 pas gitu lah, 7 pas 7, kalau di My Animalist unlock gitu ya. Ya untuk selanjutnya ada dari Masamune no Revenge yang ada season keduanya boy ya kan. Di sini juga Masamune Revenge R gitu ya, berjudul Masamune Revenge R, dan source-nya adalah dari manga, dan studionya adalah Silverlink ya kan. Kalau kita lihat season satunya itu Silverlink juga, jadi gak ganti studio, dan OVA-nya juga Silverlink. Dan ini Masamune no Revenge ini
masih sama digarap oleh Silverlink ya kan, masih Silverlink, nggak ada yang berubah ya kan, nggak ada yang berubah. Dan harusnya kalau dari segi studio nggak ganti, segala macam nggak ganti, harusnya tidak ada masalah mengenai grafik dan cerita yang salah eksekusi segala macam, karena itu sama itu ya, apa namanya tuh, pasti yang garap staffnya tuh sama, nggak ada isu-isu salah kayak apa namanya tuh gagal eksekusi kayak Tatenusa atau gimana yang pernah ganti studio dan uh, gagal di awal-awal dan nggak dapet dari season satunya, nggak dapet feelnya aja itu cuy. Nah sini di main list untuk skornya itu ada dari di 6,74 untuk season 1, untuk OVA 6,54 ya kan, dan ya lumayan kecil kalau di minimalis, tapi gue overall suka aja, enjoy aja nonton Masamune no Revenge gitu cuy ya, tidak ada isu gitu ya. Nah, ini emang genre juga komedi harem school ya, romance ya kan, jadi biasanya harem tuh emang segitu gitu ya, nggak gede. Dan di live chart yang gue bilang di My Anime itu 6 gitu ya, sini bisa 7,11 ya, biasanya agak gede emang kalau di live chart gitu ya kan, gitu ya. Untuk skornya season 1 7,11 ya, di My Anime nyampe 6,74 ya. Tapi gue nonton season satunya, gue enjoy aja dan bisa ditonton di B Station ya, atau bilibili.tv itu cuy ya. Dan itu dari Masamune no Revenge itu cuy ya. Dan ini kurang lebih gambarnya masih seperti ini, visualnya masih kayak nunjukin kayak ya, karena emang baru pengumuman doang gitu ya, baru pengumuman doang ada season 2 nya, jadi dia munculin gambar seperti ini, visual kayak gini ya, ada Masamunenya, terus ada kakinya, ada Yoshino-nya gitu cuy, dan sini ada letter R-nya ya gitu cuy ya. Dan kalau dari sininya sih tidak ada perbedaan ya dari yang season satunya, jadi tidak perlu khawatir karena studionya itu tidak ganti boy. Jadi kalau studionya nggak ganti tuh udah pasti sama season satunya tuh nggak jauh lah ya, nggak jauh lah ya, bisa biasanya tuh lagi upgrade dikit aja gitu ya untuk grafik, karena emang beda tahun rilisnya aja gitu cuy ya. Jadi ya itu aja ya news pada video kali ini, udah 18 menit. Dan kalau ada tambahan atau yang kurang, komen di bawah, ada yang salah komen di bawah juga. Dan untuk linknya, untuk gua taruh di bawah ya, untuk linknya tweetnya itu tweetnya dari Masamune Kun, terus dari ini website ini natali.mu ya, terus dari PV dari Spy Classroom, ditaruh deskripsi ya. Jadi sekian dari gua, goodbye, dadah.